kita, hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku, siapa datang mengancam tentang biasa. Di dalam itu menolak apa ya? Ya, ini sebenarnya kita punya dua tujuan. Pertama adalah kritik kepada kritik sekaligus pasemon kepada Pak Harso Monoarfa. Yang kedua, ini adalah cara kita untuk mengembalikan dalam tanda kutip apa yang telah diberikan oleh Pak Harso kepada yang disebut dengan sejumlah kiai besar. Beliau menyebut bahwa I have provide everywhere. Saya menyiapkan buah tangan atau amplop untuk para kiai itu dimanapun berada. Nah, malam ini kita ingin menegaskan bahwa we should return it everywhere. How many kiai given by Harso. Jadi kita ingin akan mengembalikan berapa yang diberikan oleh Pak Harso kepada para kiai itu, dan kiai mana aja yang diberikan, dan ini sebatas khidmah kita kepada para kiai untuk menjaga marwah para kiai. Sebisa yang kita lakukan, kita ingin menggelurakan pada seluruh santri di Nusantara untuk bahu-bahu, untuk saweran, dan kemudian diserahkan kepada Pak Harso secara langsung atau bisa dititipkan kepada orang-orang yang kita yakini sampai kepada Pak Harso. Kurang lebih seperti itu. Berarti kegiatan adonasi ini akan terus bergulir? Ya, ini Jogja untuk pertama kali, dan ini kita bikin gerakan yang beda. Kenapa? Karena ini bagian dari akhlak para santri yang ditanamkan para kiai, bahwa ketika kita tidak setuju atau kita mengkritik, tidak harus demo, tidak harus bakar-bakar foto Pak Harso misalnya. Kita ingin bahwa yang diinginkan Pak Harso, keluhan bahwa dia terbebani oleh permintaan amplop dari para kiai itu, seperti di video di KPK. Nah, ini adalah jawaban bahwa kita kasihan tokoh sekelas Pak Harso mengeluh tentang amplop yang diberikan para kiai. Kita kembalikan dengan cara saweran model-model santri seperti ini. Kenapa kita kembalikan? Karena kiai itu membangun pesantren di lembaga yang tidak bisa dijangkau oleh negara. Pertama itu. Yang kedua, kiai membangun kampus di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kampus yang diberikan oleh negara. Ketika negara tidak bisa mendidik seluruh anak bangsanya, kiai turun tangan untuk mendidik, sementara kontribusi itu tidak terhitung, tidak ternilai. Kalau kemudian disimplistiskan atau Pak Harso melakukan demoralisasi kepada para kiai dengan meminta-minta amplop, kita kali ini tidak akan mengembalikan, tidak akan menjawab dengan demoralisasi kepada Pak Harso, tetapi mencoba untuk memperadabkan dalam tanda kutip Pak Harso. Kurang lebih seperti itu. Meski Pak Harso sudah minta maaf? Iya, permintaan maaf politisi itu kan bersayap. Beliau meminta maaf kemudian mengeluh bahwa videonya dipotong. Nah, kita ingin permintaan maaf tanpa syarat, permintaan maaf yang tulus, yang mewakili realitas. Itu satu. Yang kedua, kita melihat Pak Harso ini tidak paham sejarah. Sejarah bangsa ini didirikan, sejarah bangsa ini sebenarnya milik siapa? Sepanjang yang kita tahu bahwa Republik ini milik 4 kelompok. Salah satunya adalah kiai dan para santri sebagai representasi Islam di tingkat negara, sama kayak TNI Polri, representasi militer di lingkup negara, atau kalangan nasionalis, representasi dari di lingkup negara, kayak kaum modernis diwakili Muhammadiyah dan Persi dan lain-lainnya di lingkup negara. Kalau kemudian sekelas menteri tidak memahami secara bangsa secara baik, kita merasa prihatin. Makanya cara kita memperadabkan dengan model saweran semacam ini. Semoga beliau terketuk. Jadi apa yang diharapkan dari santri ini kepada Pak Monoarfa itu, Pak? Iya, kita tidak berharap banyak ya, karena beliau tokoh nasional, seorang menteri, pejabat publik, ketua umum partai Islam. Kita sebenarnya agak geli, tidak memahami basis dari partainya, yaitu kaum pesantren, kaum muslimin. Partai P3 adalah partai Islam, tetapi ketua umumnya ternyata tidak memahami konstituennya, dan itu dibuktikan dari statement tersebut. Bahwa tadi para perwakilan santri dari berbagai daerah menyampaikan bahwa amplop atau sejenisnya itu adalah berkah. Berkah dalam arti itu khidmah santri kepada para kiai, telah dia diberikan dalam tanda kutip, diajari ilmu pengetahuan, diajari tata krama, diajari
akhlak, diajari moralitas serta ilmu-ilmu keislaman, sekaligus ilmu-ilmu tentang nasionalisme. Nah, orang sekali Pak Harto, kemudian kalau tidak memahami secara baik seperti ini, tentu kita tidak bisa berharap banyak. Mau diubah seperti apa? Karena dia sudah tokoh nasional. Oke. Nama lengkap? Saya Muhammad Soleh Basyari. Aktivis NU. Ya. Koordinator donasi boleh dibilang. Koordinator acara. Koordinator Ya, koordinator acara secara menyeluruh. Kita ya ini di Jogja pertama, kemudian hari Kamis itu di Purwokerto dan di Banten. Acaranya sama. Jogja pertama seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia pertama. Kita gerakan moral sifatnya ini. Berarti ini akan terus bergulir gitu ya, Mas? Terus bergulir ya. Insya Allah. Oke, makasih. Terima kasih teman-teman. Para kiai ini adalah para pencetak generasi muda yang tahu tentang agama. Tentunya para kiai ini merupakan pelopor negara kita ini. Para kiai, para santri adalah aktor, salah satu aktor berdirinya Indonesia ini. Maka kemudian kita yang berada dalam tubuh Santri Nusantara ini sangat kecewa kepada beliau. Sekali lagi kedepannya para tokoh, para pemuda, para kaum elit berpikirlah yang jernih, berbicaralah yang bijak sehingga tidak memiskinkan persoalan satu persatu maupun institusi ataupun pondok pesantren. Begitu saja sambutan dari saya sebagai pimpinan Pesantren Nusantara Yogyakarta. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mereka lontarkan seakan-akan kurang bijaksana menurut saya pribadi. Nah, maka dari sini saya sebagai kaum Gusturian Yogyakarta menyatakan sikap dan sangat menolak keras dan mengecam terhadap narasi-narasi yang beliau sampaikan.